Halo teman-teman TRKI, balik lagi di Ice Podcast Industrial Chemical Engineering. Racik inspirasi, tuangkan prestasi. Bareng aku Diah dari TRKI 24 dan partner aku Helena dari TRKI 24. Kali ini kita bawa judul yang gak kalah menarik dari Pot Ice sebelumnya. Kita bawa judul kali ini Show Your Skill, Compete with Ideas. Oke, karena tema yang kita bawa itu menarik, of course narasumbernya harus lebih menarik dong. Helena, Siapa itu kira-kira? siapa ya? Oke, kita langsung panggil aja. Ini dia Kak Kalista. Oke, hai semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama aku Kalista Najmi Raisa dari TRKI 2022. Salam kenal semuanya. Gimana nih kabarnya Kak? Baik-baik aja sih, apalagi udah mulai semester baru ya. Jadi banyak hal-hal baru nih yang bakal terjadi ke depannya. Kalau kalian gimana? Kita juga baik. Baik. Sebelumnya aku mau bilang makasih banget karena kakak udah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kakak buat hadir di podcast ini. Aku makasih juga udah diundang sama teman-teman semua. Semoga hari ini bakal seru deh. Pasti, Ngobrol-ngobrol barengnya ya. pasti. Karena Kak Kalista udah di sini, langsung aja nih kita mau tanya-tanya ke Kak Kalista. Sekarang kalau boleh tahu, kesibukan Kak Kalista tuh ngapain aja sih, Kak? Oke, karena sekarang aku udah semester 7, jadi kalau di TRKI semester 7 kan udah fokusnya ke skripsi, magang, penelitian dan lain-lainnya. Jadi sekarang fokus aku sih selain dari, ngerjain untuk, penelitian dan persiapan untuk pergi magang, juga sekarang karena masih ada Mawapres yang masih berjalan sampai Oktober nanti, jadi ini masih, nyicil-nyicil dikit lah sana sini. Sibuk banget ya kak. Nah, aku mau tanya, dengan semua kesibukan itu gimana sih cara kakak manajemen waktunya? Oke. Dari semuanya sih karena semua itu apa ya, kegiatannya tuh beda-beda ya, bentuknya tuh beda-beda gitu. Bukan yang kelas kelas atau kayak laprak itu kan terstruktur biasanya. Nah ini jadi cara manajemennya pasti mana yang paling dekat dan mana yang paling bisa dikerjain duluan sih, apalagi mana yang paling urgency, prioritas gitu kan. Nah untuk sekarang karena, untuk pemilihan, mahasiswa prestasi itu ditunggu, hasilnya itu, September akhir ini, jadi untuk itu aku masih, menyicilnya pelan-pelan aja nih untuk Mapres, tapi untuk sekarang aku fokus dulu nih untuk, sempro, ya kan, sempro nih kan untuk sidang penelitian dan, bulan depan aku insyaallah mau magang, doain ya teman-teman. Semoga lancar ya kak. Amin, makasih. Oke, seperti yang kita tahu kan Kak Kalista ini Mawapres ya. Nah, tahapan-tahapan Kakak untuk jadi seorang Mawapres tuh gimana sih, Kak? Tahapan jadi Mawapres, gimana ya? Sebenarnya dari awal sih kalau aku sendiri, nggak ada tuh tujuan, pertama awal dari aku tuh nggak ada tujuan pertama untuk mau jadi Mawapres. Karena awalnya juga aku belum tahu nih Mawapres itu apa gitu, hal apa ini lomba atau apa tuh aku belum tahu. Sebelum, Kak Rafiq, nah kan Kak Rafiq menang juara 3 kan. Nah, sebelum itu aku dari semester awal itu udah, apa ya, dibilang nyicil, mmm akademis kompetisi tuh ya nyicil aja dikit-dikit gitu karena, pengen aja melakukan sesuatu yang baru karena dulu aku jarang banget kompetisi dan lain-lainnya. Jadi pas saat kuliah aku tuh mikir kayak, udah deh kita coba aja, hal baru kayak kompetisi, conference, nah itu hal yang sering, terus kayak, publish jurnal atau kayak, pengabdian dan lain-lainnya. Mulai dari itu terbentuklah, ternyata selama aku jadi mahasiswa tuh, lumayan banyak ya prestasi atau kayak, yang bisa aku capai gitu. Nah, dari, hal kecil yang aku cuman pengen mencoba hal baru, ternyata bisa membuka pintu kalau aku ternyata bisa nih calonin untuk jadi Pilmapres TRKI awalnya. Nah, habis dari itu malah jadi sekarang alhamdulillah jadi, Pilmapres Jawa Tengah. Nah, untuk selanjutnya mungkin nasional, amin. Amin. Keren banget. Nah, jadi, tahapannya itu mungkin, bisa kalau misal kalian mau fokus dari awal, boleh cicil dari sekarang. Tapi kalau misalnya memang,
dari jati diri kayak, ya udah aku mau ngelakuin hal yang aku pengen aja, mungkin emang itu menjurus yang hal yang baik, ya pasti, ada jalannya aja deh ke Film Apres gitu. Bener. Selain Pilmapres ya Kak, aku tuh sempat searching dan ternyata Kakak itu lolos pendanaan PKM kan Kak. Iya. Boleh dong di-share ke kita, PKM itu apa dan gimana sih cara Kakak cari ide buat PKM itu? Oke. Untuk PKM sendiri tuh sebenarnya aku awalnya diajak sama kakak tingkat. Karena Oh, aku, lolos pendanaan itu juga pas semester 3, pas semester awal-awal banget. Belum tahu tuh PKM apa dan lainnya. Nah, dijelasin lah PKM ternyata ada Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, yang ditawarin itu adalah PKM RE yang mana, Reksa Eksakta, riset eksakta. Nah, dari itu juga karena background aku udah beberapa kali nyobain penelitian dengan, Bu Heni, tentang berasanak dan lain-lainnya, jadi mungkin aku udah, pengen deh riset-riset lagi yang bener-bener yang serius gitu kan. Nah, akhirnya terjunlah ke PKM. Cara inovasinya pastinya itu kayak, brainstorming dengan, teman-teman semuanya. Setelah pendanaan lolos pun, itu kita masih tetap brainstorming tentang riset ya, karena kan namanya juga riset ya, pasti ada perubahan dan hal yang, adaptasi sesuai yang, realita yang kita kerjakan di lab. Jadi, yang pertama sih komunikasi dengan teman-teman dan cari tim yang bisa kerja sama bareng sih, itu sih kalau dari aku. oke karena pembahasan kita udah berat dan berbobot banget, sekarang kita mau seru-seruan aja Oke, nih. Kita mau tanya-tanya seputar TRKI ke Kakak Lista. oke. Oke, kalau boleh tahu mas favorit Kakak Lista selama di TRK itu apa sih Kak? Matkul favorit, matkul favorit ya? Apa ya matkul favorit? Sebenarnya, mmm, favorit mungkin karena, pakai komputer ya, pakai, ini komputasi dan lain-lainnya itu kan kita nggak nulis, terus biasanya Bener. udah otomatis Iya. kan. Nah, jadi itu seru seru aja sih yang buat aku favorit gara-gara bukan aku jago banget, Iya. tapi apa ya, seru aja ngelakuinnya karena hal yang baru gitu kan. Kita belajar dari awal cara pakai awal ya Excel, cara, buat neraca master di Excel gitu-gitu kan susah kan awalnya. Iya. Nah, itu seru aja karena, apa ya, langsung jadi, terus kayak nanti ngotak-ngatik, Excel tuh kan lebih seru gitu daripada kita harus ngitung manual gitu. Jadi itu sih mungkin favorit aku. Komputasi ya? Pas banget. Kita tuh semester 3 kan, kita juga Heeh. lagi belajar komputasi. Berarti nanti kalau misal kita ada kesulitan gitu bisa lah ya chat Kakak Bisa, tanya-tanya. insyaallah bisa kalau aku bisa bantu ya. Bisa. Oke, selain itu, menurut Kakak ada nggak sih skill yang diajarin di TRKI, tapi itu tuh kepake banget di luar kampus, Kak? Oke, skill di TRK itu sebenarnya manajemen waktu tuh skill TRKI banget ya, karena aku bilang semua jurusan pasti sibuk. Iya. Cuma yang aku lihat dari TRKI itu dari awal masuk pun udah ada laprak, ya kan? Dan setiap semester tuh naik lapraknya, satu naik satu naik satu naik satu naik satu. Jadi, dan laprak itu pun kita kerjakan di sela-sela waktu kita kuliah, mata kuliah dan lain-lainnya. Apalagi yang masih awal-awal kan masih ada yang organisasi mahasiswa atau UKM dan lain-lainnya. Jadi di dalam TRKI ini karena banyaknya kegiatan dan banyaknya kewajiban laprak, itu jadinya, jadi kayak kebiasa untuk manajemen waktu, mana nih yang harus dikerjain duluan, mana yang harus dicepet-cepet nih sampai pagi gitu kan, mana yang bisa kita, take down dulu. Itu sih manajemen waktu di TRK itu, karena udah banyak mungkin review-review sampai mata hitam dan lain-lainnya ya kan. Iya, Nah, bener. gitu. Dari aku sih gitu. Nah, kalau Kakak bisa balik ke awal perkuliahan nih Kak, apa sih yang mau Kakak ubah untuk jadi lebih baik gitu Kak? Oke, apa yang nggak bisa aku ubah ya? Mmm, dulu sih aku mikirnya gitu ya pas awal SMA, ini sih kayak backstory bentar. Iya. Jadi pas SMA tuh aku sebenarnya gap year 1 tahun. Nah, dulu tuh aku mikirnya kayak kalau misalnya aku bisa balik ke masa dep eh, ma apa, masa lalu, aku pengen deh bisa lebih gini gini gini. Tapi kalau aku lihat sekarang tuh, mungkin kalau misalnya dulu aku nggak keterima ke TRKI, mungkin aku nggak jadi Filmapres deh. Jadi mungkin dari diri aku, apa yang bisa aku ubah dari masa lalu, mungkin, bisa aja hal yang jadi masa depan tuh bukan yang sekarang gitu. Karena aku bersyukur dengan adanya sekarang, dengan itu aku lebih, embrace aja sih masa lalu aku dan, oh itu ya emang, jalannya tuh emang bisa ke sini gitu. Mungkin itu sih. Benar. Nah,
Terus ya Kak, kan banyak banget nih mahasiswa, ini termasuk aku sih, yang kurang percaya diri, terus Oke. kadang malah insecure sama temennya udah berprestasi gini gini gini. Nah, dari Kakak tuh ada nggak sih pesan buat kita-kita nih yang masih kurang percaya diri? Oke. Percaya diri tuh crucial banget ya, karena kayak dengan kita turunnya percaya diri, performa kita juga bakal bisa turun. Karena kan jadinya kita, insecure dan nggak mau ngelakuin takut gitu, jadi Iya, ada rasa ketakutan untuk ngelakuin hal-hal, yang sebenarnya mau kita lakuin, cuman karena udah ngeliat orang tuh, "Aduh aku bisa nggak ya?" Atau lain-lain. Hal itu tuh sebenarnya mau sampai kapan pun tuh masih bisa ada. Contoh kayak aku sekarang sebenarnya masih ada rasa kayak, bisa nggak ya aku menang Pilpres dan lain-lainnya." Tapi cara aku coping with, the kind of situation itu dengan kayak napas dulu, terus kayak, ya mungkin emang ada jalannya aja. Itu sih nggak tahu kenapa kayak, rezeki rezeki orang tuh ada masing-masing, tapi plus dengan kerja keras kita ya. Jadi kayak kalau emang, kita mau coba, coba aja dengan hasil yang apapun itu, toh nanti lihat hasilnya. Dan kalau bukan rezekinya, berarti emang bukan rezekinya aja. Mungkin emang ada pelajaran-pelajaran nih yang kita bisa ambil dari selama hal-hal yang terjadi nih sebelumnya yang buruk, bisa jadi pelajaran. Jadi pertama-tama sih udah tahu aja jalannya masing-masing dan selalu lakuin apa yang kamu feeling-nya kayak pengen ngelakuin, ya udah cobain aja selama itu hal yang baik ya, selama itu hal yang baik lakuin aja. Ingat juga Tuhan yang Maha Esa kan, itu kayak ya setiap ngelakuin sesuatu kayak, "Bismillahirrahmanirrahim, semoga ini, sesuai yang aku tuju, semoga ini sesuai yang, aku inginkan," gitu. Itu sih, soalnya mau gimana pun kita kejar, FOMO-FOMO gitu kalau misalnya bukan emang diri kita, ya itu nggak akan jadi jati diri kita sih, menurut aku sih kayak gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi saran buat teman-teman yang lain yang kurang percaya diri sama dirinya sendiri nih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya, dari mana sih Kak Kalista dapat motivasi dan inspirasi? Oke, motivasi, inspirasi itu bisa dari mana aja. Pertama, mungkin, dari keluarga, dari orang tua, ataupun dari teman-teman orang sekitar. Nah, yang pas awal-awal aku motivasi ya karena aku tahu nih aku udah gagal sebelumnya, gap year. Sebenarnya gap year bukan bisa dibilang gagal sih, tapi iya. menurut aku itu suatu yang, harus diperbaiki di masa depan, di masa yang akan datang gitu. Jadi pas aku tahu kayak aku masuk kuliah, keterima di vokasi Universitas Diponegoro, aku jadinya dijadiin motivasi kayak, ini harus, bener nih, kayak nggak bisa nih, main-main lagi nih, kayak, udah, harus punya target dan visi dan misi. Nah, mulai dari situ kayak, punya motivasi dan ketemu teman-teman yang keren-keren juga di TRKI, jadi inspirasi juga karena kan banyak nih teman-teman yang ikut lomba, ikut conference. Nah, dari ngeliat mereka, selain menjadi hal yang insecure, mungkin bisa jadi inspirasi gitu, mereka aja bisa menang loh, atau kayak tanya-tanya gitu kan. Jadi hal itu sih, jadi orang sekitar, orang, keluarga dan lain-lainnya sih, gitu. Jujur mental Kakak keren banget, karena kalau aku sendiri mungkin nggak sanggup kalau harus, ngulang belajar, terus gap year. Bisa. Sejauh ini, apa sih prinsip yang selalu Kakak pegang? Prinsip yang selalu aku pegang, sama sih kayaknya. Kayak apa ya, semenjak itu kayak aku mikirnya, apa aja yang feeling aku pengen lakuin, selama itu baik, itu aku lakuin. Tapi kalau misalnya aku ragu dalam melakukan itu, dipikir ulang lagi, dan kalau emang tidak ada dampak buruk bagi orang lain, selama itu tidak dampak buruk, ya lakuin aja gitu. Terus juga, semua orang ada jalannya masing-masing. Bener. Mau dilihat kayak aku juga ngeliat kayak teman-teman tuh kayak keren banget udah pada sempro gitu kan, padahal aku kan belum sempro kan. Terus kayak karena fokus aku tuh kayak terpecah belah gitu kan, mau mikirin ini kemarin. Terus kayak, aduh gimana nih, tapi akhirnya kayak aku tahu kayak, temen aku juga ada ngasih, comforting aku kayak, "Ya emang ada jalan aja Kal, mungkin kamu emang sekarang belum bisa mikirin penelitian, tapi kamu lagi mikirin Mawapres kemarin kan." Terus jadi aku mikirnya kayak, emang sih semua orang ada jalannya masing-masing dan ada rezekinya masing-masing. Jadi itu sih. Berarti, sejauh ini tuh pelajaran yang bisa kita ambil, kita harus jadi diri sendiri ya. Bener, Gak usah iri sama pencapaian orang lain, karena semua orang tuh udah ada jalannya gitu jadiin kan, Kak. motivasi aja. Bener. Kak Kalisa hari ini keren banget, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dan semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman semua. Mhm.
Makasih juga kalian udah seru banget ngajak ngobrol-ngobrolnya. Mungkin, sekian itu aja yang bisa aku sampaikan dari ngobrol-ngobrol kali ini, mungkin di lain waktu bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku Helena dari TRKI 24. Aku Diah dari TRKI 24. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Pot Ice, Racik inspirasi, tuangkan prestasi.